Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, kembali lagi di channel saya, Desus Pika. Masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 di semester 1. Namun, sebelum kita memulai materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab kelima ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Sekitar tahun 610 Masehi, Risalah Islam dimulai yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai dengan adanya penerimaan wahyu pertama, yakni surat Al-A'laq ayat 1-5. Selanjutnya, risalah Islam dalam makna kepemimpinan bukan kenabian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Semuanya berentang dalam kurun 11 sampai 41 Hijriah. Dilanjutkan oleh Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, pada masa Daulah Umayyah berpusat di Cordoba atau Spanyol dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa Daulah Abbasiyah berpusat di Baghdad atau di Irak. Kedua negara Islam itu, Cordova dan Baghdad, sama-sama negara yang berlandaskan ajaran Islam. Mampu menjulang ke angkasa, membawa kibar kebesaran, menorehkan tinta emas peradaban Islam, kemakmuran dan kesejahteraan. Martabat Islam mampu mengungguli peradaban lain. Dinasti Umayyah. Nama Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam ibnu Abdi Murrah, yaitu salah seorang dan pemimpin Quraisy di zaman jahiliyah. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah yang masih memiliki ikatan famili dengan para pendahulu Nabi. Naiknya Bani Umayyah ke puncak kekuasaan dimulai oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, salah seorang keturunan baru Umayyah dan salah seorang sahabat Nabi, dan ia menjadi bagian penting dalam setiap masa pemerintahan pada Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa-masa awal Muawiyah, menjadi penguasa kekuasaan masih berjalan secara demokratis. Tetapi setelah berjalan dalam beberapa waktu, Muawiyah mengubah model pemerintahannya dengan model pemerintah Morial Citer-Reidetis atau kerajaan turun-temurun. Nah, pada masa Bani Baru Umayyah, selain perluasan kekuasaan dan dakwah, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang berikut. 1. Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatan di sepanjang jalan. Ia juga berusaha menerbitkan angkatan bersenjata. 2. Muawiyah sudah merancang pola pengiriman surat, kemudian dimatangkan lagi pada masa Malik bin Marwan. 3. Pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Al-Malik yang kemudian diedarkan penjuru negeri Islam. 4. Pembuatan panti asuhan untuk anak-anak ke seluruh yatim panti jompo. 5. Pengembangan angkatan laut.
6. Khalifah Abdul Al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam yang tadinya berbahasa Yunani dan Pahlawi, sehingga sampai berdampak pada orang-orang non-Arab. 7. Merubah mata uang Bizantium dan Persia seperti dinar dan dirham. Penggantinya, uang dinar terbuat dari emas dan dirham dari perak dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Selanjutnya B. Dinasti Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah adalah khalifah Islam setelah Khalifah Umayyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai pemerintahan masa revolusi Islam karena keberhasilan dinasti Abbasiyah dalam memajukan peradaban Islam. Masa dinasti Abbasiyah disebut-sebut sebagai masa keemasan Islam atau dikenal dengan istilah The Golden Age, dikarenakan pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kejayaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, kekuasaan, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Nah, 1. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik tersebut, maka masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Nah, dari kelima periode masa pemerintahan ini hanya dalam periode pertama dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan secara politis. Pada khalifah benar-benar tokoh yang kuat, merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus dan kemakmuran. Masyarakat mencapai tingkat tinggi dan periode selanjutnya adalah periode kelemahan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. 3. Hasil kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah bidang material. Yang kedua adalah bidang internal. Nah, keilmuan yang tumbuh dan berkembang pada bidang internal ini ada ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu sejarah, ilmu sastra, dan ilmu kalam. Selanjutnya C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. A. Keistiqomahan umat Islam kepada ajaran Islam. B. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. C. Islam sebagai rahmatan lil alamin. D. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia akhirat. 2. Faktor eksternal. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat. Selain itu, kejayaan peradaban Islam disebabkan adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik antara lain 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis secara maksimal. 2. Berijtihad dalam mengembangkan ilmu agama. 3. Ulama berdiri sendiri dan menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Selanjutnya D. Hikmah yang dapat kita ambil dari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan ini ialah 1. Kita dapat meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para khalifah pada zaman keemasan tersebut. 2. Kita dapat mengambil berbagai teladan dari para khalifah. 3. Dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Kemudian 4. Kita dapat memahami dan menghayati sejarah kebudayaan Islam atau dijadikan pandangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. 5. Membentuk rulai melalui pengambilan hikmah di kehidupan sehari-hari. Dan 6. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Namun sebelum kita tutup, kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari bersama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.